Terkadang dalam menjalani kehidupan, manusia tidak tahu bahwa apa yang ia putuskan dan lakukan bisa membawa petaka bagi anak keturunannya. Jadi ternyata pasien saya itu ketakutan beneran, Mbak. Nah, itu melakukan sesuatu sih membuat negosiasi ini jadi batal. Apa itu? Dia nuruti permintaan Nyi Roro Kidul. Jenengan Anda itu tidak usah khawatir. Ini tidak akan saya jadikan makanan ataupun saya perbudak. Ini saya jadikan anak. Terus katanya mau diambil berapa hari lagi. Ditangkap karena dikeroyok kan, walaupun Nyi Roro Kidul, tapi karena dikeroyok kan tetap kena gitu, Mbak. Iya. Terus mereka itu seperti dijejerkan. Dijejerkan gini, jadi seperti gini itu jejer 5. Itu terus saya diminta datang, Mas, ini bukti kalau negosiasi yang kemarin itu yang berlaku, katanya gitu. Habis digitukan, dia ngambil pedangnya, tebas semua, Mbak. 5-5-nya itu ditebas. Dan pada hari ini kita akan ngobrol kembali dengan Pak Fajar yang akan berbagi cerita mengenai penyelamatannya kepada seorang perempuan yang ingin memutus tumbal perjanjian dari pendahulunya. Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, Ya, Mbak Noven. hari ini kita kembali mendapat kesempatan ketemu Pak Fajar lagi. Dan kali ini beliau akan berbagi kisah tentang penyelamatan tumbal dari perjanjian leluhur. Ya, dan sebelum kita mulai, sekedar mengingatkan untuk para Sobat Javanika dan teman-teman, tetap dukung podcast Obrolan Santai dan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin. Dan kita selalu tunggu untuk subscribe-nya. Betul sekali. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat Imlek untuk teman-teman yang merayakan. Dan untuk umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Nah, sekarang mari kita sambut Pak Fajar. Iya. Halo Pak Fajar, selamat datang kembali. Terima kasih untuk Mbak Noven, Om Hao. Terima kasih sebelumnya teman-teman bisa kedua kalinya yang kita nantikan. Iya, betul sekali. Saya yang terima kasih juga diundang kembali nggih, Om. Dan ya ini semoga bisa menghibur, cerita-cerita saya bisa menghibur dan diambil hikmahnya untuk teman-teman yang nonton nggih. Amin. Dan boleh saya tadi dan juga saya ngaturke terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendoakan saya. Pokoknya doa yang baik kembali untuk jenengan semua. Gusti berkahi jenengan semua. Amin. Ya, ini Pak Fajar ini cukup mengguncang kolom komentar kita. Iya, banyak, hampir 1000. Iya, dan pada minta ya, Pak Fajar lagi dong, Pak Fajar lagi. Nah, ini kita hadirkan teman-teman, dan kali ini dengan cerita dari pasien yang berbeda ya Pak. Nah, ini kan sebenarnya kembali lagi kita ke ini ya, konteks penumbalan nih. Tapi kalau yang sebelumnya adalah dari orang tua. Nah, kalau ini kan dari perjanjian leluhur. Ya, pendahulunya ya. Betul, dari pendahulunya itu. Nah, Pak Fajar, ini kan tadi sempat kita ngobrol di belakang, pasiennya ini bukan orang Jawa nggih, secara tempat tinggal, ngoten. Nah, itu bisa diceritakan Pak, awal mula kenalannya seperti apa, dan awalnya tuh apa sih yang dikeluhkan sama pasien ini? Apakah langsung, Pak, saya menjadi tumbal atau seperti apa? Jadi gini, Mbak, Om. Awalnya itu saya kenal pasien saya ini itu dari medsos, dari medsos. Nah, istilahnya itu, terus dia minta konsultasi ke saya. Awalnya itu hanya cerita dia minta tolong dilihatkan atau diartikan. Dia itu punya toh. Tanda lahir. Tanda lahir. Tohnya itu kata dia, karena kan dia belum memperlihatkan ke saya nggih. Itu katanya agak aneh gitu. Nah, saya tanya, tohnya itu toh apa, Mbak? Seperti apa kok aneh? Boleh saya lihat kan gitu. Tapi katanya dia
waktu itu kebetulan agak malu karena kan eh, itunya apa namanya tempatnya itu di punggung. Oh. Jadi kalau nggak salah di sebelah kiri sini. Yeah. Di sebelah kiri agak ke atas. Nah, itu tohnya itu berbentuk tiga titik. Tiga titik, tapi yang anehnya itu apa namanya di atasnya titik yang paling atas itu ada seperti gambar gunung, Om. Mbak. Oh, segitiga, Iya. Pak. Iya, tiga. Oh, iya. Terus yang di bawah ini seperti ada ya memang nggak mirip sekali nggih, tapi seperti gambaran laut. Laut. Nggih, jadi gunung, laut, tapi yang titik ini itu yang paling apa namanya besar gitu nggih, itu yang tengah. Nah, itu terus dia kan memfotokan gitu kan, saya lihat ini kok aneh, saya gitu. Wah, ini terus saya kayak ada dapat gambaran ini kok seperti ada hubungannya dengan filosofi Jogja atau apa ya, yang Gunung Merapi, Keraton sama Laut Kidul. Nah, itu Sumbu filosofis ya. Sumbu imajiner. Oh sorry, sumbu imajiner. Iya. Nah, dari situ saya tertarik kan, nggih. Akhirnya saya selidiki, nggih, itu secara gaib, nggih. Saya tanya-tanya sama gaib-gaib yang saya ketahui. Ternyata itu dapat jawaban yang agak di luar perkiraan saya, yaitu ternyata itu katanya tanda kalau seseorang itu diinginkan sama Keraton Kidul. Dan saya cari lagi kok bisa seperti itu, ternyata ini ada hubungannya sama leluhurnya. Oh, okay. Nah, leluhurnya itu jadi leluhurnya itu ternyata kayak seperti pesugihan atau tapi itu dia lebih kompleks. Jadi ilmu dan kekayaan itu melakukan perjanjian dengan Keraton Kidul dengan istilahnya itu bersedia menumbalkan atau itu anak turunnya setiap generasi itu diambil 1 atau 2. Jadi itu terserah nanti Keraton Kidul, pokoknya satu generasi ini mau diambil 1 atau 2 itu terserah Keraton Kidul gitu. Nah, itu saya dapat info seperti itu, saya ceritakan, terus saya tanya, Mbak, jenengan ini apa namanya ada punya kejadian yang aneh enggak, katanya gitu. Jadi yang berhubungan dengan laut. Nah, akhirnya dia cerita, Mbak, itu jadi dia pertama kali itu jadi waktu kecil itu seperti mau diambil laut, jadi tidak sadar itu dia berjalan ke tengah laut, itu mau hampir kesaut ombak. Nah, itu tuh sama kakeknya untung diselamatkan, tapi habis itu dia ketakutan karena tidak tanpa alasan itu. Jadi dia itu kalau lihat laut itu, kalau mendekat ke laut itu seperti dipanggil. Rene gitu. Jadi seperti dipanggil, kan itu takut itu. Terus di awal namanya dia nggak berani ke laut lagi. Itu pun belum selesai, Mbak. Jadi ada mimpi itu tadi. Kayak firasat gitu ya, Pak ya? Atau pertanda? Bukan, lewat mimpi. Mimpi. Oh, Mimpi. tapi Jadi lewat alam mimpi. Iya, alam mimpi. Itu mimpinya itu ini mungkin agak nganu juga. Jadi dia seperti dijemput sama apa namanya itu? Kereta? Kereta kencana itu. Lampor itu ya. Mungkin seperti lampor itu. Iya. Itu nanti dia katanya tuh diajak ke apa namanya, dia tidak tahu tapi seperti masuk ke laut. Berarti kayak ini ya, memang sengaja dijemput dan sudah ditargetkan gitu. Ada alasannya itu. Kenapa dia seperti spesial seperti itu? Itu ini, Pak, kalau mungkin jadi pertanyaannya, itu diundangnya khusus, tapi pernah secara fisik enggak, Pak? Atau itu lewat alam bawah sadar, mimpi? Mimpi, Om. Jadi cuma mimpi.
Dia cerita itu belum pernah secara fisik. Secara itu fisik. belum. Nggih. Tapi nek misal fisiknya ke laut seolah-olah kayak dipanggil. Nggih, Jiwanya dipanggil. kayak mau masuk gitu Nggih, ya, Pak, ya. jadi seperti kayak mau nyebur ke laut gitu. Iya. Tapi pernah Pak kejadian mau nyebur? Sering. Jadi makanya Dipegangin? dipegangin. Nah itu makanya dia ketakutan akhirnya. Itu nggak berani lagi ke laut. Ke laut. Iya. Iya. Oh, ya. Terus alasannya tadi apa Pak? Sampai dimimpiin sebegitunya dan Iya. bahkan dipanggil-panggil ke laut itu. Iya. Nah itu waktu itu kan saya cari Mbak. Jadi ini mungkin sekali lagi seperti yang sebelumnya saya bilang ini mungkin cerita saya seperti dongeng nggih. Jadi kalau teman-teman yang nonton menganggap dongeng pun tidak masalah gitu nggih. Ini tapi ini benar-benar apa yang saya alami sendiri saya nganu nggih. Jadi saya kan akhirnya kan saya nyari itu saya cari siapa Nyi Roro Kidul yang bersangkutan dengan mimpi itu. Setelah ketemu saya tanya istilahnya gampangnya nggih itu saya tanya dan jawabannya itu anak itu. Jadi pasien saya itu katanya mau dijadikan dayang. Jadi tidak cuma tumbal tapi dipilih jadi dayang. Dan kalau itu akan dididik, dilatih. Kalau misalnya bagus itu akan dijadikan penerus. Gitu. Ya berarti Ini agak spesial. diangkat pegawai ya ibaratnya Pak. Anak angkat. Anak angkat. Nggih, Wah, Mbak. nggih. Oh, ini mencengangkan sih Om karena kan setauku kalau tumbal itu ya tumbal aja mungkin pun amit kalaupun dalam tanda kutip direkrut itu akan menjadi bawahan yang sangat bawah gitu loh. Nah ini apa ya? Adakah mungkin kespesialan di pasiennya Pak Fajar ini yang membuat dari pihaknya Roro Kidulnya tuh nggak cuma menjadikan tumbal gitu loh. Entah dari mbaknya ini atau mungkin malah dari si leluhur yang bikin perjanjian pertama kali. Iya, pasti ada spesialnya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi dengan Pak Fajar ya. Mungkin wetonnya, hari lahirnya, perawakan, masuk kategori apa. Karena dalam penentuan tumbal terutama di sini untuk leluhur itu kan ganti uang pembayaran, pengganti. Namanya pengganti pasti minta yang bagus, Mas. Oh iya. Berarti ada kriteria khusus nanti. Iya. Apakah yang mungkin belum menikah gitu ya, atau yang memiliki mungkin tulang wangi, mungkin masuk itu juga bisa. Oh, nggih. Berarti ini ya, ibaratnya kalau ini tuh tumbalnya bukan seperti tumbal-tumbal pesugihan pada umumnya. Iya. Sebenarnya tumbal itu kan sesuatu hal yang ini ya, yang apa? Yang diganti. Jadi kayak saya menjual, Pak Novel membeli. Iya. Nah, ketika membeli ini kan saya menjual produk yang bagus kan. Iya. Nah, katanya bayar ke saya nanti. Nah, produk bagusnya ini meliputi kriteria apa? Benar. Sebenarnya mengarahnya ke itu. Benar. Nah, produk bagus ini macam-macam. Iya. Apakah tumbal yang akan dijadikan pelayan, dijadikan makanan, dijadikan anak, bahkan ada yang dijadikan suami atau istri, itu ada juga. Wow. Konotasi kita tumbal itu kan sesuatu hal yang berdarah-darah, Iya. yang gor kan nggak semua. Mas. Tumbal itu sebenarnya pengganti. Oh, bisa apapun ya pada akhirnya. Yang dikasihkan sebenarnya. Korban ya, dikasihkan. Dikorbankan, Yang dikasihkan. diberikan, iya seperti itu. Tapi pasti kan yang dipilih yang sesuai dengan kriteria si penjual itu kan. Benar. Pembeli ya. Ya, pembeli. Seumpama itu amit pesugihan-pesugihan pada umumnya yang entitasnya suka darah ya otomatis yang diminta akan yang ada darah-darahnya. Iya. Kriterianya misalkan yang darah ini misalkan anak, anak itu harus yang paling disayang, yang paling pintar, yang paling ganteng, cantik gitu kan berarti barang bagus. Ya, benar. Nah, ini kriterianya apa coba nanti biar dideskripsikan sama Pak Fajar coba Pak. Oke. Kriterianya Pak ini kita ingin tahu makanya. Kenapa belum memenuhi itu gitu. Jadi saya sendiri itu jujur gini Om, ya, Mbak. Saya kurang tahu karena dia kan tidak cerita wetonnya apa. Terus kalau tulang wangi atau nganu itu juga sepertinya biasa saja. Tapi ada satu keanehan. Jujur gini bagi saya tetap keanehan karena waktu itu dia sudah berumur sekitar 30-an ke atas lah. Ya. Tapi fisik
dia, Nggih. nun sewu nggih, ini fisik dia dan face-nya dia itu seperti anak SMP. Awet muda Jih, kasarane ya. awet muda. Itu dia sering cerita kalau di jalan ataupun nganu itu sering bahkan ada nggak cuma digoda tapi ada ibu-ibu yang nembung, kowe dadi mantuku aja. Itu polisi masih lajang, Pak. Itu sudah nikah, sudah punya Waktu anak ini dua. ya, yang ini sudah Waktu menikah. itu, nggih. Oh, Jadi waktu minta tolong ke saya itu sudah nikah, sudah punya anak berkeluarga. dua. Nggih. Iya, Oh. Dan itu fisiknya benar-benar kecil. kecil. Oh, Iya, masih seperti muda ya. Iya, Baby face. Baby face dan ya seluruh badan itu kayak Kecil maksudnya- berarti badannya. Badannya Saya kecil. enggak. Iya, Udah badannya punya anak kecil. dua kan biasanya ngembang. Nggih, enggak itu kecil. Seperti anak SMP kan saya dikasih lihat fotonya gitu. Iya. Nggih. Itu sama jejer ada orang-orang lain tuh kecil. memang badannya kecil gitu ya. Nggih, itu. Tapi kira-kira kalau ini bisa menjadi salah satu ini ya nggak Om? Salah satu masuk kriterianya tadi nggak atau gimana? Iya sih, menurut saya ini bisa menjadi satu kriteria. Kalau tadi mengarahnya mungkin diundang ke dalam atau jadi anak angkat atau jadi dayang itu ya, ya good looking Mbak maksudnya. Oh. Jadi nggak hanya lowongan kerja di Iya, dunia kita, di dunia sana juga yang cari good looking juga. good looking. Oh, tapi nggak pandang umur bedanya. Tapi tetap bisa job desk banyak ya. Gitu. Tapi ini Om. Nah, kalau ini tadi kan kriterianya kurang lebih sudah terjawab ya. Iya. Tapi kalau untuk tentang sangkut paut tanda lahir Nggih. dengan itu penanda ibaratnya kita menjadi tumbal atau penanda bahwa leluhur kita itu ada sebuah perjanjian dengan sesuatu gitu. Itu apakah memang umum terjadi seperti itu? Bisa jadi, biasanya ada tanda secara fisik memang, entah itu toh, entah itu bentuk tangan misalnya ada yang kiting gitu. Oh, iya, ada iya. tompel, Benar. tapi aneh tandanya biasanya. Nggih. Oh, memang unik gitu ya. Itu toh kalau yang pasien Ini saya toh, toh. Dan tapi tetap itu munculnya dari lahir. Nggih, Iya, Dari karena awal. memang sudah dispesifikasikan. Nanti ditandai. akan seperti ini, seperti ini. Ketika produk itu launching ya kita sebut gitu, kan ditempel sama stiker barcode oh ini gitu, Oh, gitu. yang kan kita pilih gitu. Oke. Tapi sampai bisa ibaratnya sampai menandai ke badan ya Om. Itu bisa diasumsikan bahwa perjanjiannya pasti melibatkan darah nggak? Bisa jadi darah karena akan mengalirkan darah ya dan DNA, darah terutama. Kalau satu sudah perjanjian darah itu pasti yang kita jaminkan itu anak keturunan, karena langsung dari kita harus kandung, nggak bisa itu mungkin anak sambung, anak angkat itu nggak bisa. Oh, itu kalau semua dihilangkan nggak bisa. Kita hilangkan secara medis gitu. Apakah hanya Tanda hilang itu, tandanya misal di laser gitu, nggak bisa. sama sekali? Nanti akan timbul lagi. Gitu juga kontraknya tetap akan berjalan gitu. Iya. Kalau itu jelas, Mbak. Ya kasarannya itu dihilangin juga kan lebih dalam, di dalam kulit ada. Iya. Oh, memang ibaratnya menyeluruh sebenarnya. Cuman Menyeluruh. ada yang tampak itu. Iya, nomor angkanya lah udah kecatat di sana kan gitu. Ya, ya. Ditandai. Kalau itu kalau saya biasanya itu nganu Mbak, apa namanya? Gambaran yang saya dapat itu seperti surat perjanjian di dalam tubuhnya. Iya, Iya, iya. Itu yang saya ambil biasanya itu. Oh iya, ya. Wih, serem juga sih kayak dari lahir sudah ditandai untuk perjanjian ini. Nah, Pak Fajar, terus setelah jenengan tahu nggih, ada komunikasi dengan Nyai Roro Kidul itu bahwa pasien ini akan dijadikan dayang gitu. Nggih. Itu kan ya otomatis kita sudah tahu ya jadinya oh ini akan menjadi tumbal gitu. Nggih. Nah, setelah itu apa yang jenengan lakukan dan juga apakah langsung memberitahu ke pasien ini dan bagaimana reaksinya pasien ini? Nggih. Jadi setelah saya tahu itu info-info itu, nggih saya beritahu kan. Apa kan ya saya berusaha apa adanya saja. Nggih, mungkin saya dibilang nggak peka juga bisa, jadi tidak melihat apa namanya psikologi pasien gitu. Tapi karena niat saya kan istilahnya saya nggak maulah menutup-nutupi, istilahnya apa adanya saya ceritakan semua. Ini loh Mbak, seperti ini, ini yang saya dapat. Terus pada waktu itu dia seperti shock, itu langsung nangis Om. Itu nangis Mbak. Itu
kedengaran di telepon, terus saya harus waktu itu dia manggil saya itu Pak D. Saya harus gimana Pak D ini. Tenang Mbak, ini saya coba bantu. Ini kan baru info yang saya dapat. Nah, ini kan saya belum garap. Nah, itu saya sekarang akan saya garap ke depannya ini Mbak gitu. Nah, itu akhirnya saya garap Mbak. Jadi cara saya garap itu saya bernego ke Keraton Kidul. Jadi dulu itu sempat ada kejadian yang akhirnya membuat saya istilahnya itu tepung apik lah kasarannya gitu. Berhubungan baik. Berhubungan baik dengan warga Keraton Kidul. Saya minta baik-baik untuk bisa nggak ini dinego. Nah, waktu itu saya ketemu Mahapatih dari Keraton Kidul, rembugan, katanya bisa. Dan saya memang orangnya itu agak egois. Jadi kalau saya minta tolong itu biasanya saya nggak pengen memberikan ganti. Gitu. Tapi waktu itu Nyi Roro Kidul yang berhubungan dengan leluhurnya itu minta ganti tumbal. Apa Pak gantinya? 10 ekor kambing. Nah, itu saya ceritakan ke pasien saya ceritakan gini, terus waduh Pak D apa nggak bisa dinego lagi. Ya tenang Mbak, ini pokoknya tetap saya nego. Jenengan jangan istilahnya itu jangan kesusut dulu, jangan terburu-buru dulu. Pokoknya jangan dituruti dulu. Oh nggih Pak D. Dia waktu itu bilangnya oh nggih Pak D gitu. Nah, akhirnya saya nego lagi, kan itu butuh waktu tidak cuma sehari Mbak. Jadi saya nego kan juga butuh energi juga ke sananya juga ngerego semuanya saya rembukan. Akhirnya Mahapati ini istilahnya itu mengiyakan. Saya tidak tanpa tumbal apapun, tapi hanya pasien saya ini dan anak keturunannya. Saudaranya dari pasien yang jenengan berarti tidak termasuk dalam nego itu. Tidak bisa. Karena saya mintanya tanpa apapun. Gitu. Nah, itu ya udahlah saya okekan saja karena kan memang yang minta kan pasien saya tok itu. Tapi itu namanya. Jadi ternyata pasien saya itu ketakutan beneran Mbak. Nah, itu melakukan sesuatu sih membuat negosiasi ini jadi batal. Apa itu? Dia nuruti permintaan Nyi Roro Kidul itu. Beritanya yang tadi itu ya Pak? Yang 10 ekor 10 ekor kambing. Itu kambingnya apa Pak spesifikasinya? Kambing Jawa. Jantan? J. Disembelih atau? Disembelih, nggih. Terus nanti dagingnya dimasak atau gimana Pak? Atau dikasihkan saja? Jadi dilarung. Berarti daging udah dipotong? Enggak, itu kambing hidup dilarung. Kalau nggak salah itu dia ceritanya kambing sudah dipotong. Terus nanti darahnya apanya gitu Pak dibuang aja? Ditampung terus dilarung. Sekalian. Tapi itu dilarungnya udah dipotong-potong atau utuh Pak? Itu yang dilarung cuma kepalanya ya. Berarti bagiannya. Terus badannya katanya dimasak terus dibagikan ke tetangga. ke yatim piatu, pokoknya orang-orang sekitar. Kepalanya aja sama darah dilarung ya. Iya. Wah, ini itu ya memang untuk ibaratnya nyagel untuk ini ya, ibaratnya perjanjian tadi nggih. Tapi gara-gara itu Nyi Roro Kidulnya malah jadi semakin sayang. Nggak mau ngelepas. Ketagihan. Mengikuti ini ya. Nggak mau ngelepas. Tetap akan mengambil pasien saya sebagai anak angkatnya itu, dijadikan dayang dulu, dan besok kalau sudah bagus katanya mau dijadikan penerus. Waduh, saya tanya sama itu, saya bilang sama pasien saya, Mbak kok mau turuti? Kayak rada. Walah, ya. Itu ini ya, bisa serta-merta membatalkan nego yang sebenarnya bisa. Berarti 0 rupiah tadi ya Om kita bilang. Wah, tapi ini Pak,
pas ketika jenengan mendapatkan info minta tumbal ganti 10 ekor kambing tadi, itu prosesnya seperti apa? Apakah jenengan saja atau sama pasien jenengan ini juga? Saya sendiri saja, Mbak. Jadi Oke. saya memang biasanya kan ngerogoh sukmo ke sana. Jadi kemana aja, pokoknya istilahnya karena itu pasien saya juga kan nggak bisa ngerogoh sukmo, nggih. Oke. Jadi ya cuma di rumah nunggu info saja. Jadi saya yang kemana-mana gitu. Oke. Ya. Itu gini Pak, berarti ketemunya langsung ya? Ketemu pasiennya waktu itu? Enggak, Fisik, berarti online? nggih lewat online kan dia di itu di pulau Lombok, seberang nggih, ya? di Pulau Online. Seberang, nggih. Tapi yang ngelarungnya siapa Pak? Yang itu maaf, ngelarungnya berarti bukan di sana, pantai di selatan. pulau sana? Nggih, Oh. di pulau sana. Karena Tapi yang masih di connect sebelah ya? sebelah nggih. Karena kan setahu saya nggih, Iya, itu wilayah Keraton Kidul itu luas banget. Jadi Indonesia bagian selatan itu masuk wilayahnya Keraton Kidul. Lautnya nggih, Nggih. bukan pantai nggih, Nggih, tapi nggih, lautnya betul. nggih. Betul. Lautnya itu wilayah Keraton Kidul. Samudra India ya? Nggih, Samudra India itu wilayah Keraton Kidul semua itu. Ya. Tapi untuk pelarungan itu pasiennya jenengan itu melakukannya sendiri tanpa pendampingan ahli spiritual atau Saya kurang tahu, Mbak, karena kan dia nggak cerita. benar. Nah, itu sih Om, aku penasaran kan maksudnya mungkin pasiennya Pak Fajar ini kan mungkin tidak ada basic untuk ke arah situ ya sebenarnya. Iya. Tapi terus beliaunya melakukan pelarungan mandiri nih. Sedangkan kan yang kita tahu di pucuk tuh ada Ratu Kidul. Iya. Di bawahnya itu kan ada Nyai Roro Kidul ada Nyai Roro Kidul A, B, C, D sampai Z kan di teritori masing-masing nih. Nggih. Nah, ketika apalagi ini pasien ini tidak dengan arahan nggih. Nggih. Apakah pelarungan itu memang benar bisa nyampe ke yang dituju atau malah jangan-jangan juga narik Nyai Roro Kidul yang lain nih? Iya. Ini benar ya Pak Fajar tanpa ini ya pendampingan? Saya Atau jujur dengan itu pendampingan tapi nggak bilang? mungkin itu, Om. Saya lebih condongnya ada pendampingan tapi nggak bilang. Saya juga curiganya seperti itu. Oh, ya. Iya, saya mengarah ke itu. Tentu nggak akan bisa spesifik jika kemudian beliau yang dimaksud ini kosong awam, ya, tidak tahu tentang hal-hal Nggih. ini gitu ya. Pasti ada yang ngarahin, ada yang ngarahin, dan celakanya ketika yang mengarahkan itu memberikan instruksi tapi tidak mendampingi, itu lebih bahaya. Jadi ini random sifatnya. Ya. Tapi memang karena ada niat yang ditujukan dan ini memang permintaan itu sampai. Namun yang sampai ini tentu intinya. Yang luarnya ini Mbak yang mungkin jadi komisi buat entitas yang ada di situ yang lain. Oh. Darahnya kalau yang saya sebut. Jadi sebenarnya kepala itu simbolik saja ya. Dada itu sudah menyerahkan dirinya. Kambing itu simbolik aja. Tapi bukannya ini Om akan menjadi lebih bahaya atau berarti nambah bahaya untuk pasien ini ya, karena beliau melarung untuk Nyai Roro Kidul nih. Terus ada entitas-entitas lain yang mungkin mengambil sari-sari dari darahnya tadi. Itu kan mungkin mereka juga tahu nih kayak oh ini tuh dari Mbak ini yang ngirim. Jadi mereka jadi ngikut atau mendekat gitu mungkin nggak sih? Mungkin. Syaratnya dipenuhi, tetapi efek sampingnya itu memberatkan. Gitu sih. Iya. Jadi berarti efek sampingnya tuh nggak cuma tambah disayang tadi gitu, tapi ada tambah merekatkan. Ini juga tambah merekatkan entitas-entitas lain itu. Iya. Wah. Jadi makin berat ya. Iya. Nah, Pak, setelah terjadi itu ya pelarungan sendiri itu kan berarti semakin diinginkan, semakin disayang sama Nyai Roro Kidulnya. Tapi apakah setelah itu dari pasien yang jenengan ini sendiri juga mengalami ini entah mungkin gangguan-gangguan gaib yang terjadi, entah itu dari Nyai Roro Kidulnya itu juga yang makin menarik, atau dia itu tadi dari entitas sekitar yang kebetulan numpang mencicipi sajen gitu ya ibaratnya. Jelas Mbak, itu pasti gangguannya kuat banget. Dan itu katanya dia sampai nangis-nangis minta terus ini gimana Pak De itu
ini jadi dia cerita kan itu kan berjalan berhari-hari gitu ya. Nggih. Nah, anunya itu dia katanya seperti ada yang ngomong di kepalanya itu untuk supaya dia nyebur ke laut. Oh, Jadi sugesti. benar-benar malah lebih, jadi tidak cuma mimpi saja atau tidak cuma perasaan seperti dipanggil, tapi benar-benar kayak disuruh nyebur laut untuk itu, untuk menjadi anak angkatnya Nyi Roro Kidul yang di yang perjanjian itu. Oh, Jadi nah itu dia sampai ketakutan beneran. Nah, ya di situ langsung wes Mbak, makanya besok lagi saya bilang manut gitu, jangan ngeyel. Udah gimana Pak? Udah ya sudah saya garap. oh, berarti jenengan ngerjainnya atau nggarapnya ini lebih berat ya Pak, karena apa namanya? Ini nggak cuma memutus yang awal tadi, Nggih. tapi ketambahan nih ada ibaratnya ada darah yang dipersembahkan lagi. Nggih. Jadi gampangannya kan harusnya kan gampang ya negosiasi itu. Tapi gara-gara itu saya tidak menyalahkan pasien saya. Saya memaklumi karena namanya orang awam kan biasanya kan ketakutan gitu Mbak. Iya, Ketakutan betul. sekali apalagi ini berhubungan dengan nyawa. Nah, itu saya maklumi sih Mbak. Itu jadi maklumi itu ya mau gimana lagi, akhirnya mau nggak mau ya akhirnya perang lagi. Perang sama entitas Nyai Roro Kidulnya yang berhubungan dengan perjanjian tadi. Dan ditambah dua Nyi Roro gitu lagi yang membela dia. Ini berarti kan ya Pak, ya nyuwun sewu, Nyi Roro Kidulnya banyak Kalau setahu saya kan jabatan ya Pak itu. Ya. Nyi Roro Kidul nyuwun sewu jabatan. Setahu saya kan jabatan seperti bupati atau Nggih, nggih. gubernur, bupati atau itu nggih. Jadi setahu saya jadi penguasa satu wilayah kecil. Iya, iya, iya. Jadi seperti Kadipaten ini. itu ya. Kalau setahu saya malah mungkin ada lebih dari 1000 Nyi Roro Kidul. Banyak ya. Pantesan bisa bermacam-macam bervariasi penampakan ya orang ketemu ya Pak ya. Sih. Bukan Kanjeng Ratu nggih, bukan Nggih. Ratu Kidul. Nggih, nggih. 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 Oh, itu berbeda ya teman-teman. Gitu. Nah, itu prosesnya gimana Pak sampai pada akhirnya perang itu, apakah memang sudah sedari awal sama-sama gontok-gontokan atau keras, atau jenengan mencoba untuk ibaratnya ya nego dulu lagi sama Nyi Roro Kidulnya? Jadi ya memang tetap saya nyoba lah Mbak, daripada otot-ototan kan ya memang ngeluarin istilahnya harus capek-capek kan. Saya tetap minta terus, tapi dia Nyi Roro Kidul itu ngotot Mbak. Jadi tetap nggak mau karena ini saya sudah sayang. Sudah sayang, pokoknya ini memang ini malah seperti bilang gini, jenengan Anda itu tidak usah khawatir. Ini tidak akan saya jadikan makanan ataupun saya perbudak. Ini saya jadikan anak. Gitu loh. Lah, tapi kan pasien saya cerita gitu, Mbak ini gimana? Terus katanya mau diambil berapa hari lagi pada saat itu. Langsung Mbak, mau diambil. Jarak waktunya dekat gitu. Itu sekitar sepasar apa ya? Oh, 35 hari Pak. Oh, Bukan. sepasar 5 hari. 5 hari sepasar. Kalau 3 selapan. Iya. Wah, cepet juga itu. Terus gimana tuh Pak abis itu? Nah, habis itu kan karena tidak bisa dirembuk ya, tidak bisa dinego, ya akhirnya ya sudah. Pokoknya ya wes saya akhirnya cuma bilang, "Ya sekarang maumu gimana? Ini tetap jadi kalau kamu ambil saya halangi." Ya udah perang aja ya. Habis itu mereka itu langsung mundur. Terus manggil lampor-lampor itu, pasukan dari Keraton Kidul itu. Kalau setahu saya kan itu lampor gitu. Itu banyak itu Mbak. Jadi karena saking banyaknya itu kan saya kan istilahnya itu kurang bisa ngatasi gitu kalau sendiri. Akhirnya saya itu manggil di samping pasukan yang diberikan oleh beliau itu saya manggil itu hewan-hewan gaib. Jadi itu saya minta untuk bantu saya buka ke portal dari hewan gaib itu, saya suruh masuk ke alam sini semua perang. Itu benar-benar 2-3 hari itu. 2-3 hari. Tapi itu posisi itu berarti jenengan ngerogosukmu atau gimana Pak? Saya jagain pasien saya. Kan takutnya nanti ada yang nyelinap atau ngambil itu kan. Nah itu saya jagain, cuma memang tidak full ya, karena kan
ya namanya manusia nggih harus istirahat, harus tidur, itu harus kemana lagi. Jadi saya minta beberapa naga itu untuk Jagain. gantian Oh, oke. gantian jagani itu. Nah, itu saya apa namanya saya berusaha sambil ngomando kan karena nggak bisa maju, ini kan harus jagani sini, harus harus cuma komando saja, ini perang itu 2-3 hari. Nah itu selesainya itu dari pihak Keraton Kidul Pusat. Ini bahasanya aduh ini Iya. itu Mbah ini yang apa namanya Mahapatih Iya. itu turun dengar beritanya, mereka langsung datang dari pusat, itu langsung menyuruh para Langmor ini, pasukan Keraton Kidul yang dipimpin Nyi Roro Kidul ini disuruh berhenti semua. Berhentinya di situ. Kalau enggak mungkin udah itu banyak korbannya, Mbak. Waktu itu di laut itu apa kalau secara gaib gitu, itu tubuh gaib itu sudah gelimpang semua. Itu banyak itu waktu itu. Ya, tapi mungkin seperti dongeng jadi saya juga nggak bisa membuktikan. Tapi ketika sama Mahapati itu, ini Mahapati yang sebenarnya awalnya nego sama jenengan tadi. Nah itu ketika sama Mahapatinya disuruh mundur semua, apakah semua langsung menurut, terutama si Nyai Roro Kidul yang terkait perjanjian tadi, atau tetap sebenarnya masih ada perlawanan, Pak? Pasukannya yang mundur, Mbak. Mereka tetap nggak berani, karena kan pimpinan yang tertinggi itu kan di samping apa namanya Ratu Kidul itu kan Mahapatinya. Nah ini mereka ngikuti perintah Mahapati mundur, tapi Nyi Roro Kidul yang 3 dan Dayang Utama pembantunya itu yang 2 itu tidak mau. Mereka lanjut. Akhirnya ditangkap, Mbak. Sama ini Mahapati itu merintahkan pasukan untuk nangkap itu. Itu apa namanya ditangkap sama apa namanya pasukan dari Mahapati. Ditangkap karena dikeroyok kan, walaupun Nyi Roro Kidul tapi karena dikeroyok kan tetap kena gitu, Mbak. Terus apa namanya mereka itu seperti dijejerkan. Dijejerkan gini, jadi seperti gini itu jejer 5. Itu terus saya diminta datang, Mas, ini bukti kalau negosiasi yang kemarin itu yang berlaku, katanya gitu. Habis digitukan, jenengan tahu dilakukan sama Mahapati? Apa? Dia ngambil pedangnya, tebas semua, Mbak. 5-5-nya itu ditebas. Dipenggal, Pak. Nyi Roro Kidulnya itu yang 3 itu dipenggal, sama Dayang Utamanya itu dipenggal. Itu benar-benar ini langsung. Itu darahnya gitu nggak, Pak? Oh, berarti sama seperti dipancung tuh ya? Betul, seperti dipancung. Jadi mungkin kalau orang awam kan tahunya gini, kalau untuk gaib kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Tapi kalau sesama gaib itu seperti kita gini. Dimensinya soalnya. Karena sama-sama dimensinya. Gitu. Wah, tapi kalau ini Om, gaib, perang dengan gaib ya, terus kayak Mahapati ke Nyi Roro Kidul tadi, kan Nyi Roro Kidulnya ditebas meninggal ya berarti istilahnya. Itu mereka akan jadi apa nih? Apakah tetap menjadi ruh, energi, atau entitas apa? Bisa dua-duanya ya, tergantung ya, Mbak. Tapi enggak yang punah, ibaratnya punah? Enggak. Mungkin turun ya, mungkin energinya. Kasta energinya ibaratnya ya? Iya. Wow. Ini jadi makhluk jelek. Ngomong makhluk jelek ya, kayak ibaratnya mungkin sekelas jin-jin apa gitu kali ya? Fisiknya. Oh, fisiknya. Fisiknya. Oh, tapi ngomongin fisik ini ya, fisiknya Roro Kidul nih. Kan kalau aku awam taunya selalu wujudnya itu mbak-mbak berkebaya cantik gitu kan. Pakai kemben itu. Pakai kemben, selendang. Terus rambutnya nikah panjang. Itu loh, kan nikah itu yang pakai kemben tuh. Paes itu kan yang ini. Kan. Aku lupa juga Om. Itu Tapi yang penting cantik. Iya. Solo itu pakai dodot itu apa namanya? Iya, itu. Ininya ya. Terus selendang, terus sumping atau ini apa namanya? Konde. Tapi pokoknya intinya selalu cantik gitu. Nah, apakah
itu perwujudan asli mereka seperti itu atau gimana? Ini kalau saya nggih Pak nggih. Oke. Mungkin monggo ya nanti mungkin kalaupun ada Om Hao atau teman-teman yang lain itu istilahnya beda itu kan. Jadi karena saya kan biasanya kan merasakan energi. Nggih. Merasakan energi itu biasanya saya tidak melihat dari wujud membo-membo. Jadi saya lihatnya itu, saya kerasanya itu dengan merasakan energinya ini membentuk apa. Oh ya. Ya, jadi ini yang saya ceritakan ya. Jadi yang terhubung itu Nyi Roro Kidulnya itu berwujud siluman ular, Mbak. Oh. Nggih, seperti Nyi Blorong Blorong. itu, Pak. Nggih. Itu nyuwun sewu, Pak. Ular full atau separuh? Separuh. Berarti ke Jadi, atas perempuan. nggih, wanita. Tapi tidak bisa dibilang cantik kok. Oh. Jadi mukanya, wajahnya itu seperti ular lah. Maksudnya Ada sisiknya gitu, nggih. nggih, seperti itu. Jadi mungkin karena tingkatannya cuma Nyi Roro Kidul nggih. Jadi beda dengan Nyi Blorong. Nah, itu terus yang satunya lagi itu ini agak aneh ini. Jadi dia itu badannya itu seperti ikan. Nggih. Terus atasnya itu wanita. Oh, duyung. J. Tapi no sewu. Oh. Mermaid tapi tidak cantik seperti yang di itu. Iya. Jadi sininya tuh mulutnya tuh seperti mulut ikan. Oh ya Mulut ya. ikan, ininya apa namanya? Kuping. Kupingnya itu beda, terus matanya 3. Oh, di tengah. Liganya linear gini, Iya, gini, iya, Pak. gini, sama gini, Oh. 3. Itu Wah. kupingnya aneh. Itu jadi kayak seperti ada siripnya itu. Iya. Nah itu, terus yang satunya lagi itu buto cewek. Betul. Buto aslinya. Nggih. Oh. Gede, Pak. Gede. Jadi Warnanya ya apa, Pak, kulitnya? agak coklat kehitam. Oh, tapi rewo-rewo itu. Nggih, Buto. itu rambutnya sampai seperti ini Oh, itu. kayak ini sampai gombel gitu, Pak. Enggak, itu pakai pakaian kok. Oh, kayak pakaian nggak Iya, telanjang gitu. Enggak. Tapi kalau yang utama dayangnya itu, Iya. Nggih. dayangnya itu tetap wujud wanita tapi rusak. Rusaknya kayak apa, Pak? Disayat-sayat, Enggak, bukan bom gitu. Jadi seperti kena kemakan kalau air itu loh. Oh. Kayak kepembusukan. Nggih. Iya, kayak ikan asin itu. Iya kayak makno sewu. Ikan direndam kelamaan tuh ya, Pak. Kayak mayat di air itu loh. Iya, Nah, jadi- putih-putih ikan asin Iya, tuh ya. iya. Oh. Tapi udah ada yang keruak-keruak di sebagian. Kelihatan tulangnya. Nggih. Terus bajunya, Pak? Nggak pakai baju. Bajunya itu kerajaan. Jadi ada simpingnya gini, terus itu Simping ada gitu. gitu kerajaan. Terus kalau yang dayang utama itu tidak seperti dayang-dayang yang segini itu enggak, tapi pakaian itu pakaian apa namanya itu prajurit ya apa kayak itu senopati itu loh. Oh. Yang kalau cowok itu kan ada kan itu. Celana Pakai terus Celana tapi pendek ada jarik segini nih. J, itu seperti Oh. Bergodo itu ya, Pak? J bergodo. Oh, iya. Dan itu yang ular ini itu pasukannya itu cewek semua. Nggak ada cowoknya, Pak? Nggak ada yang Jadi itu semua cewek semua? J, itu saya lihat tuh cewek semua, keadaannya hampir mirip seperti dayang utama ini tadi yang bantu itu tadi. Cuma sandangannya itu lebih mungkin kastanya lebih rendah nih. Jadi tidak seglamor atau itu yang 2 itu tadi. Oke. Jadi itu seperti itu. Nah itu tapi kalau yang saya terusin nggak apa-apa. Itu yang ikan itu banyak yang zombie. Jadi campur Oke. cewek-cewek. Terus ada juga yang tapi kalau yang buto ini lebih ke demit-demit yang sering kita tahu. Nah, jadi seperti ada pocong, ada kunti, ada itu jadi bermacam-macam. Beraneka ragam. Iya. Oke. Tergantung level kasta energi dan umur mungkin ya Om ya. Iya. Kalau ini Pak yang Mahapatihnya tadi Iya. itu kan dia kastanya lebih tinggi nih. Iya. Apakah wujud aslinya juga seperti itu atau ada wujud layer lebih dalamnya lagi nih? Jenengan asli mau tahu ini. Waduh, Tahu, Pak. Ini tahu. diceritain aja tapi nggih. Iya, saya ceritain. Ceritain aja. Jadi kalau dulu beliau itu wujudnya yang saya tahu nggih itu Nggih. kakek-kakek. Oh, laki-laki. Nggih. Itu namanya Mbah Jagat Lelono. Mbah Jagat Lelono. Nggih, coba nggih. Ini boleh saya panggil enggak?
Nggak apa-apa Oke. gitu. Mungkin jenengan nanti Insya Om Allah, iya. Om Hao bisa nggak apa-apa kok ini tetap nganu saya. Nanti Om Hao bisa ngobrol, bisa tanya-tanya atau mungkin besok kalau mau ke penelusuran ke Keraton Kidul masuk ke dalam jenengan mau Menarik. Mbah. Monggo. Oke. Ini Kalau nggak di Om Hao yang mendeskripsikan aja, Bu. Iya. Mungkin ada perbandingan ketika beliau nampak ke Pak Fajar dan ke Om Iya. Hao. tapi kalau sekarang beda loh Mbak wujudnya, beda lagi. Oke. Gitu. Coba nanti ya Om Hao. Kalau yang dulu itu yang saya ceritakan kakek itu dulu waktu dulu. Iya. Sekarang ini beda lagi. Oh, oke. Ada perubahan wujud. Oke. Monggo. Iya. Dideskripsikan saja seperti apa. Ya laki-laki. Untuk pakaiannya, pakaiannya, atributnya, terus maaf mungkin fisiknya apakah juga utuh atau gimana? Utuh ya. Serba hijau juga. Hmm. Kalau saya gambarkan ya Mbak ya, beliau gitu nanti serba hijau, semua pakaiannya apa ya, bajunya itu baju kayak apa sorjan, tapi hijau ini kayak gini daun. Pakai batik parang juga warnanya hijau gitu. Terus nggak pakai belangkon, tapi kepalanya gundul, maaf, lontos. Oke. Gitu. Tapi ngampun tadi kan kalau zaman dulunya kakek-kakek nggih, Kakek-kakek, urusannya. Mbak. Ini juga masih bukan yang Enggak, kakek-kakek biasa tidak terlalu tinggi kok beliau. Mungkin ya kalau orang biasa mungkin 160 Ah. cm. oke. Tapi di sini mengendarai kuda. Udah Kuda. gaib juga kan. Kuda gaib, tapi kudanya hampir sama kayak menyerupai kuda laut itu loh, bentuknya gini, terus narik kayak ditarik. Terus satu kanan kiri itu menarik, kayaknya biasanya kuda kan ada batariannya. Iya. Yang kanan memang bawa pedang. Itu karena lepas dinas kasarannya Nyuwun Sewu, kalau pas sudah di kerja, maksudnya pas dinas itu saya deskripsikan ya maksudnya ya. Iya. Itu nanti pakai udeng, pakai ikat kepala, kemudian ada mahkot batu mustika warna hijau, itu ID Oh, ikat, tapi lontos botak. maksudnya botak. Terus ya berkumis putih, berjanggut putih, itu aja. Ya mungkin agak Gini loh Mbak. ini panjang. Oh, iya, paham. Sip. Iya, iya. Tadi soalnya di bayanganku kayak yang apa? Ibaratnya bukan kayak kakek ya, tapi lebih ke om-om yang tegep gitu loh, kayak ya Mahapati pada umumnya gitu sih. Itu juga benar Mbak. Lah. Jadi Oh. ada dua wujud yang Oke. biasanya diambil. Oke. Jadi kalau misalnya apa namanya itu wujud aslinya itu sebetulnya masih ada perubahan wujud ke muda Om. Jadi ke muda, dan mungkin karena beliau itu energinya sudah sampai ke level, saya tanya dulu ke Mbak, Oke. menurut jenengan yang di gambaran jenengan itu ada tanduknya atau enggak? Nggak ada sih, Enggak ada. nggak ada. Itu ada. Jadi mungkin energinya sampai ke level iblis Om. Beliau ini. Itu ada tanduknya satu. Kayak itu loh Pak, apa sembrani J. itu. Tuh. Tanduk. Kecil, Mbak. Oh, tanduknya di tengah. Itu enggak di jidat. Makanya itu kan kayak kalau kan botak ya. Terus ada kecil sini. Nah itu kalau pas dinas ditutup pakai udeng. Iya, iya, iya. Nah, itu wujud yang jenengan yang muda gagah itu. Iya. Itu yang kalau biasanya nanti muncul ininya. Benar. Oh, berarti pas kakek tadi Itu berarti nggak untuk kejidat. yang kasarannya, untuk yang tidak dalam artian dalam perang. Jadi misalkan karena Allah tidak ada niatan jelek, Iya. ditemuin ini pakai wujud kakek-kakek Oh, paham. yang soft gitu. Iya, Mas iya. Ade gitu. Berarti ketika seumpama beliau dihadapkan pada orang atau keadaan yang membahayakan atau yang niatnya buruk, Iya. itu modenya akan pindah ke mode perang ya Iya. berarti. Wah. Tapi jenengan hebat, udah bisa ngerasa kayak diajak aja. Om. Buatan parang. Oke, jadi danyang ya, Pak. Dayang apa dayang? Dayang. Danyang tapi maksudnya. Tapi jangan. Betul. Iya, iya, iya. Nggih. Nah, ini
Boleh disuruh pulang dulu Pak, Oh, nggak apa-apa. J. Anu Om, ini beliau mau memberikan sesuatu hadiah untuk jenengan. Mungkin seperti kayak pin Oh, itu iya. untuk nanti besok kalau jenengan Kesana. seperti pernah kan itu yang kemarin itu kan ke pantai kan gitu, itu Nggih. supaya jenengan nanti dikenali tidak diganggu lagi atau jenengan mau eksplor gaib ke keraton gitu monggo. Nggih, Pak. Nggih. Monggo. Ini jenengan langsung terima sendiri atau saya lewat saya? Derek aja Pak, saya ngikut Pak. Oke, derek gitu kan. Oh, nggih. Lebih mantap sendiri gitu. Oh, nggih. Nanti mungkin dipakai di baju atau di Nggih, Pak. itu nanti tetap ada di sini. Ini monggo. Iya. Kerasa nggak ada di sininya? Enggak sih, aku kan tidak bisa merasakan. Pak. Nggih, waduh. Oke. Ini mau pamit dulu. Oke. Dan beliau mau pamit, ngatur ke pamit istilahnya. Nggih, Mbah matur nuwun. Hadiah. Aman. Sampun belum? Nggih. Aman. Insya Allah. Amin. Nggak bakal lama-lama, Pak. Serius. Iya. Nah, ini kita kembali ke pasiennya jenengan tadi nggih. Nggih. Nah, berarti kan setelah Mahapatih menebas leher kelima bawahannya tadi nggih, saya Nggih, sebutnya itu. kelima bawahan tadi itu, terus setelah itu ke pasiennya jenengan, Nggih. apakah pada akhirnya langsung di hari itu juga kerasa apa ya Pak? Maksudnya kayak perubahan di fisiknya jadi lebih enteng atau gimana, atau mungkin juga dari ini ya, jadi tidak pernah bermimpi-mimpi itu lagi dan tidak pernah mendengarkan panggilan-panggilan tadi. Ya, jadi itu setelah kejadian itu Iya. kan saya ambil dulu surat perjanjiannya Mbak. Di tubuhnya saya ambil dulu Om itu, saya amplok, saya lebur di tubuh saya, di tungku saya. Setelah itu saya bilang, Mbak, kedepannya coba dicek masih ngimpi enggak. Kalau masih ngimpi jenengan kasih tahu saya lagi gitu. Nah, terus jarak berapa hari dia cerita sudah tidak pernah mimpi lagi. Nah, setelah itu saya minta lagi, Mbak, sekarang coba jenengan ke laut. Coba Mbak, kan dia awalnya takut. Nggak apa-apa Mbak, pokoknya kalau misalnya jenengan ngajak temen, ngajak suami atau siapa, pokoknya kalau nanti jenengan kayak seperti mau lari, suruh tangkap gitu. Untuk nganu kan, gitu. Jadi untuk ngetes ini Mbak, nanti ini berhasil atau enggak namanya. Dicoba, akhirnya dia mau, saya paksakan dia mau. Ternyata sampai dia main air Mbak, itu sudah. Itu kemajuan pesat sih. Itu sudah. Sampai sekarang sudah aman, tidak ada aman. Tapi itu semua dari saking ngarsanipun Gusti. Itu saya cuma lantaran sebatas perantara saja. Iya. Nah, ini menarik banget sih, kayak aku baru kali ini Om mendengar pesugihan bukan perjanjian ya Pak. Perjanjian. Maaf, bukan spesifik pesugihan ya teman-teman. Jadi perjanjian gaib yang leluhurnya dengan Keraton Kidul. Itu, dan memang ternyata ibaratnya ya masih mengejar tumbalnya gitu. Oh enggak, gini Mbak, ini mumpung ketemu Om Hao, ini kalau boleh saya minta tolong. Jadi untuk konfirmasi apa betul apa namanya istilahnya itu kan, itu waktu tadi saya cerita itu kan saya cerita buka portal ke alam hewan gaib dan itu. Nah, saya minta tolong ke Om Hao. Ini bukan maksudnya saya ngetes gitu, buatan saya itu. Ini cuma benar-benar saya minta tolong untuk konfirmasi apa betul seperti itu, apa betul alam itu tuh alam hewan gaib atau alam demit atau alam siluman lah misalnya gitu. Jadi saya untuk minta tolong konfirmasi saja. Nek jenengan kerso istilahnya mungkin nanti saya coba jenengan saya ajak untuk ke alam itu. Nggak apa-apa? Nggih. Oh, nggih. Siap, nggih.
portalnya di mana? Sebelah sini atau sini? Gimana tuh? Yang mana Om? Sini atau sebelakang? Ini Pak. Sini aja nih. Iya. Belakangnya Mbak Noven. Gak usah takut Mbak, sebentar. Siap nggih? Oke. Monggo dirasakan. Minta tolong Om Al. Ini konfirmasi bener gak ini ya? Gimana? Oh, bener enggak? Iya Pak. Bener kan? Oh, biasa. Jadi itu memang sebenarnya memang portal atau dimensinya hewan-hewan gaib dalam konteks mitologi atau mungkin ini Om kayak ibaratnya ketika mereka keluar dari portal itu karena yang membuka juga Pak Fajar, jadi perwujudannya menyesuaikan energi dan niatan Pak Fajar juga gitu. Jadi mungkin jadi sebenarnya mungkin di dalamnya itu adalah entitas yang menyeramkan, tapi karena Pak Fajar juga niatnya baik menolong orang tadi, jadi munculnya adalah sebagai hewan-hewan gaib, hewan-hewan mitologi juga. Itu memang murni hewan. Ini Murni. nggak ada hubungannya sama siluman. Ini dan ini nganu ya Mbak. Ini saya tidak bukakan portal untuk masuk ke sini. Nggih. Kita Kita ini yang ke sana. nggih. Ke sana. Nggih. Hewan memang dunia sana. Jadi mungkin Mbak kayak membayangin di Afrika, kita ke padang savana banyak hewan-hewan gitu, tapi cuaca suasananya itu kayak maghrib siang enggak, malam enggak. Iya. Tapi memang hewan-hewan saya melihat tidak yang dibayangkan hewan mitologi ya, tapi sejatinya seperti hewan, tetapi warnanya seragam. Jadi kalau tadi yang saya lihat itu hewannya serba putih. Jadi ada ular putih, macan putih, gajah putih, buaya putih, terus apa itu merak putih gitu. Jadi semuanya serba warnanya seragam putih polos gitu. Itu misalkan poin yang pertama. Terus ada juga beberapa hewan-hewan perang ya. Seperti kalau yang paling dominan kuda terbang, kuda sembrani itu. Kuda sembrani sih paling banyak. Di kuda bersayap, terus apa ada tanduknya itu, kemudian harimau, macan putih. Itu Ada sayapnya enggak gitu? ada sayapnya. Ada sayapnya. Beberapa juga mereka datang dari angkasa sih, karena kita naik pesawat tuh kadang saya ngeliat hewan-hewan ini. Yang hewan itu nggak pernah kena hawa manusia. Hewan gaib ya, kalau yang udah di darat itu kan sudah kena hawa manusia, bentuknya udah kayak siluman karena dia ngeserap energi manusia. Tapi ini dia masih hewan murni. Hewan kayangan sih. Ada yang bersayap, kebanyakan bersayap. Tapi beratribut apa gitu nggak Om? Polosan Mbak, hewan. Hewan aja. Hewan. Jadi memang mereka menyerang itu dengan senjata di tubuhnya. Bahkan ada yang unik loh Mbak, ada hewan lele putih. Iya. Lele putih, jadi dia energi Semua. menyerangnya pakai patil. Lele putih, gede tapi lelenya. Lele jumbo. Mungkin sehiu atau Iya, sahiyu. Tapi kalau untuk hewan-hewan lainnya ukurannya juga jumbo-jumbo semua atau ukuran normalnya Om? Ukurannya itu nggak bisa diprediksi Mbak, bisa kecil bisa gede. Berarti ada banyak macamnya dan banyak ukurannya juga gitu. Terus ada yang mungkin berbentuk kayak kumbang gitu juga ada. Jadi kawanan kumbang tapi banyak Mbak itu. Tapi memang hampir sama seperti hewan di alam manusia, tetapi mereka memang hidup di alam yang tidak bisa disentuh manusia. Misalkan ini di atas awan, di angkasa. Gitu. Ya, matur nuwun nggih Om. Betul sami. Sudah dikonfirmasi. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Om ya untuk hari ini. Kalau secara metafisika Om, kan tadi sebenarnya ketiga entitas utama tadi
yang mengejar pasiennya Pak Fajar ini kan sudah dimusnahkan. Tapi kan mereka tidak serta-merta benar-benar punah gitu. Masih berwujud energi atau sebagainya gitu kan. Apakah mereka itu masih menyimpan ingatan tentang perjanjian dan kejadian-kejadian ini, dan yang menyebabkan mungkin amit-amit banget pada suatu saat nanti, entah mungkin ketika memang ada kesempatan atau mungkin mereka menunggu energi mereka besar lagi, itu mereka akan mengejar keturunan yang sama atau ibaratnya orang yang ya masih punya perjanjian itu. Iya, ini kan dalam artian yang dibatalkan itu kan di satu individu, satu orang, tapi yang lainnya nggak bisa, Mbak. Barangnya sudah kesimpan. Oh iya, kan ini Cuma satu itu pasien saya dan keturunannya. Diputus itu tok aja. oh Yang iya. lainnya Iya, tetap berjalan. Nggak bisa. Iya. Nah, kalau tetap berjalan ini karena posisi tadi si Nyai Roro Kidul yang sudah ditebas dulu ya, otomatis ya energinya menurun lah. Itu yang akan mengejar ibaratnya saudara-saudara si pasien itu tadi, apakah dari Nyai Roro Kidul yang sama atau ada yang Nyai Roro Kidul lain yang ditugaskan untuk menagih itu? Mungkin yang ditugaskan untuk menagih Berarti lainnya lagi lainnya, atau Nyai Roro Kidul next. lanjutannya. Heeh. Walaupun mungkin dia bukan yang utamanya ada Kayak- perjanjian. kayak member berikutnya gitu loh, Mbak. Kan misal kayak Iya. ini kan kayak apa ya, mungkin apa sih, kayak analoginya itu kayak misal Nyai Roro Kidul tuh satu kesatuan girl band gitu loh, Mbak. Iya. Jadi dia ini apa sih, kayak apa, generasi satu udah selesai, nih generasi 2. Iya. Talentnya tapi gonta-ganti. Betul, Mungkin paham. dulu yang dia menjabat jadi dayang, kemudian jadi masuk ke Naik. girl bandnya ini, jadi kayak apa sih? Ya, Tapi loh, kalau seperti mungkin seperti pemilihan bupati tapi tidak dipilih rakyat. iya, Jadi ditunjuk. nerusin. Iya. Jadi member, karena Ditunjuk, jadi mungkin yang ditebas itu member awal. Ini kayak member berikutnya, juniornya itu mungkin bisa. Oh, berarti kayak ibaratnya kekuasaan dan apa ya, segala kerjaannya Iya. itu diestafetkan ke penerusnya nih. Iya. Yang paling senior. Nggih. Itu, Mbak. Oh iya, tapi tetap karena untuk yang pasiennya Pak Fajar ini sudah berarti sudah dinegokan dan disetujui sama Mahapati tadi, apapun yang terjadi dengan saudara-saudaranya si pasien ini tidak akan pernah bisa menyentuh pasien dan segala keturunannya ke depan. Iya. Itu. Jadi mungkin kayak ada manajemennya Pantai Selatan gitu, ada membernya ini udah selesai nih, yang senior, juniornya nerusin. Paham. Jadi itu keisi berapa gitu loh, Mbak, modelnya kayak mungkin 100, 1000 dalam kesatuan Nyai Roro Kidul ada 1000. Ini apa, ada yang sudah selesai alumni atau apa, nih ganti bawahnya itu sing nagih. Iya, kayak ini naik jabatan untuk menggantikan yang sudah purna gitu kan itu. Iya. Wah. Ya ini jadi kita ini teman-teman kita juga punya pengetahuan baru ya tentang dunia keraton dan laut selatan ya aku bilang. Begitu. Jadi mungkin kalau teman-teman masih ada kebingungan juga boleh mencari tahu ke teman-teman atau orang-orang yang memang punya pengalaman lebih juga, terutama pengetahuan juga lebih tentang laut selatan supaya tidak salah kaprah juga ya, karena tetap Nyai Roro Kidul itu ternyata memang ada banyak yang Setahu saya 1000 lebih. itu. Jadi Nyai Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul itu berbeda begitu. Kalau ini Pak Fajar mungkin kasus lain yang pernah, mungkin nanti berikutnya Pak Tahu kita bisa ngobrol lagi sedikit aja, Pak. Pancingan lagi nih teman-teman. Kan tadi kemarin kan pesugihan gunung, jadi pemutus perjanjian pendahulu. Ada satu lagi nggak, Pak? Apa? Masih banyak. Satu contohnya, Pak? Iya, contohnya aja itu contoh ya mungkin saya contohkan lagi, yaitu seperti di Gunung Kawi itu juga masih ada, tapi yang ini saya kebalik, saya tidak dikejar Raja Demit tapi saya malah ngejar. Saya ngejar ini, terus tapi ini korban gitu, jadi yang mau dijadikan target itu. Nah, saya ngejarnya karena ngejar Sukmane yang mau anak yang mau dijadikan itu. Nah itu
karena udah langsung diambil itu. Terus ada lagi itu ini kebetulan apa namanya anak dari murid saya, kasusnya sama seperti barusan, Nggih. cuma itu hanya untuk ilmu. Oh, bukan perjanjian. Yang kalau yang tadi kan itu ilmu dan kekayaan. Oh iya. Oh. Kalau yang ini Ilmu saja, tapi targetnya itu anak keturunannya yang di bawah, pokoknya tidak boleh lebih dari umur 2,5 tahun. Oh, masih batita ya. Oh, selalu anak kecil ya Om. Iya, iya. Dan itu kebetulan anak murid saya itu waktu itu masih umur sekitar 2,5 tahunan. Oh, oke. Itu tahu tiba-tiba sakit parah gitu sampai opnam mendadak itu. Nah, itu nggih kasihan. Terus ya itu mungkin itu tujuan dulu. Masih ada lagi tapi Nggih. Saking banyaknya ya Om pengalaman dan pasiennya Pak Fajar ini. tapi banyak yang lupa saya sebetulnya juga karena saking umur banyaknya juga nggih, nggih, nggih. memorinya itu cuma beberapa giga ini. Udah overload. Berikan eksternal, Pak. Iya, pakai hard disk. Aduh. Ini nah teman-teman ini udah di-spill lagi nih sama Pak Fajar nih. Kalau teman-teman tertarik dan bisa meramaikan ini, kita gas lagi nanti sama Pak Fajar ya. Kalian bisa pilih ceritanya mana. Tadi ada 2 yang sudah disampaikan Pak Fajar spill-nya. Bisa dipilih yang mana, vote juga bisa di kolom komentar gitu. Nah ini Pak Fajar terima kasih sekali udah Mbak. mau untuk berbagi cerita lagi di podcast Obsan. Dan mungkin Pak Fajar ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang banyak kan kemarin nanya ini kalau mau menghubungi Pak Fajar gimana nih, kemana itu. Oke. Jadi gini Mbak, apa namanya, sebelumnya untuk teman-teman saya minta maaf dulu nggih. Karena sebetulnya saya ini sudah dipensiun sama beliau. Jadi ini mungkin ceritanya agak aneh gitu, tapi memang saya sudah dipensiun, makanya saya berani, istilahnya diperbolehkan untuk cerita. Gitu loh. Jadi yang menguruskan tugas itu sekarang ini sebetulnya murid-murid saya. Dan apa namanya, karena sudah ada kejadian seperti ini itu apa namanya, saya diminta murid-murid tanya ke murid-murid saya untuk mau nggak kira-kira nomornya diberikan atau nganu. Dan dari 7 murid saya yang bertugas itu yang terusin saya cuma 1 yang berkenan. Nah itu nanti mungkin nanti di akhir nggak atau nganu nggak, saya soalnya lupa ya nomornya. Nah, itu nanti, tapi biasanya gini Mbak, jadi kalau yang ke 1 itu nanti kalau misalnya dia sedang repot ataupun ada pasien yang deket di salah satu murid lain itu biasa dilempar. Oh, dirujuk ya Pak? Iya, dirujuk, dilempar gitu. Dan itu kami tidak pernah naring. Jadi kalau bisa pun ada yang mau memberi, monggo silakan seikhlasnya. Kalau misalnya ada nanti orang yang mengaku kok murid saya, terus dia pakai pamrih, pakai kartu itu, bukan ratingnya. Gitu. Jadi dan apa namanya, istilahnya itu satu lagi yang minta maaf apabila ada yang tidak bisa dibantu, itu biasanya itu karena hubungannya ada hubungannya dengan karma pasien itu. Karma buruknya ya Pak? Jadi kami saya dan murid-murid itu biasanya tidak berani melanggar itu. Iya. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Fajar untuk info yang dibagikan. Mungkin nanti bisa di kolom komentar kami bantu bagikan untuk entah nomornya atau mungkin ada akun sosmed yang khusus supaya teman-teman juga bisa fokus menghubungi ke situnya ngoten nggih. Nomor WA saja. Siap ngoten nggih. Sekali lagi terima kasih Pak Fajar, semoga sehat dan lancar selalu apapun yang dilakukan nggih. Sama-sama. Om Hao bisa sekalian ditutup. Ya, terima kasih untuk Sobat Javanika yang menghasilkan dari awal hingga akhir. Ambil sisi positifnya dan hindari sisi negatifnya. Tetap dukung podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin dan tinggalkan kritik masukan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.